Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akram. Di sini saya akan mempresentasikan audit sistem informasi pada laboratorium jaringan komputer. Selanjutnya, itu dari latar belakang, itu perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan pengolahan data yang dilakukan perusahaan dari sistem manual menjadi secara mekanis, elektromekanis, dan selanjutnya ke sistem elektronik atau komputasi. Peralihan ke sistem yang terkomputasi memungkinkan data yang kompleks dapat diproses dengan cepat dan teliti, guna menghasilkan suatu informasi. Dalam mendukung aktivitas sebuah organisasi, informasi menjadi bagian yang sangat penting baik untuk perkembangan organisasi maupun pembaca persaingan pasar. Dalam hal ini, data menjadi suatu informasi merubah sebuah kegiatan dalam organisasi yang bersifat repetitif sehingga harus dilaksanakan secara sistematis dan otomatis. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah, yaitu untuk menghindari hal-hal yang dirasa out of topic, maka penyelesaian dari tugas ini memiliki batasan-batasan masalah yang dibuat tanpa bermaksud menghilangkan maksud dan tujuan awal pembuatannya. Batasan-batasan ini, batasan-batasan masalah tersebut yaitu mengenai isu dan aktivitas yang disesuaikan dengan laboratorium jaringan komputer. Dan selanjutnya adalah tujuan dan maksud. Itu ada pun tujuan dan maksud dan tujuan tugas ini ialah untuk mengaudit sistem informasi dari laboratorium jaringan komputer. Yang di sini saya mengaudit itu manage strategi itu APO 02. Di sini saya memiliki beberapa penilaian yaitu apakah lab Jarkom sudah sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Di sini saya memberikan penilaian itu 60%. Yang kedua itu apakah lab Jarkom sudah sesuai standar yang direncanakan untuk mahasiswa. Di sini saya memberikan penilaian 80%. Dan yang ketiga itu apakah kenyamanan ruangan lab sudah sesuai dengan yang direncanakan. Di sini saya memberi penilaian yaitu 0%. Yang dijumlah menjadi 140 lalu bagi menjadi rata-rata itu 47%. Selanjutnya itu adalah manage budget and cost dari APO 06. Yang pertama adalah apakah Lab Jarkom mempunyai laboratorium keuangan. Laporan keuangan saya memberi nilai 100%. Dan yang kedua apakah Lab Jarkom mempunyai data pengeluaran per tahun. Saya memberi nilai 100%. Yang ketiga, apakah Lab Jarkom mempunyai laporan budget untuk pengadaan barang? Di sini saya memberikan penilaian 80%, yang di jumlah total menjadi 280% dan rata-rata mendapatkan 94%. Selanjutnya adalah manage continuity dari DSS 04. Yang pertama, apakah Lab Jarkom mempunyai strategi dalam merespon insiden? Di sini saya memberikan nilai 20%. Dan yang kedua, apakah Lab Jarkom mempunyai rencana untuk digunakan dalam kondisi tertentu? Di sini saya memberikan penilaian 0%. Dan yang ketiga adalah apakah Lab Jarkom mempunyai rencana atau inovasi untuk menjaga keberlangsungan Lab Jarkom? Di sini saya memberi penilaian itu 100% dengan jumlah total yaitu 120% dan rata-rata mendapatkan 40%. Dari hasil audit, itu hasil audit AP02 dari manajemen strategi. Yang pertama adalah modul belum lengkap dan software simulasi hanya packet tracer dan aplikasi simulasi jaringan yang belum luas. Yang kedua yaitu dari laboratorium jaringan komputer menganut ISO 1705 lebih ke manajemen penggunaan laboratorium dan praktikum untuk uji coba hanya menggunakan sistem manajemen seperti inventaris. Yang ketiga yaitu tidak ada survei untuk kenyamanan sesuai yang direncanakan sejauh yang sudah dilihat. Yang kedua itu hasil audit budget and cost dari APO 06. Yang pertama adalah laporan keuangan sudah ada. Dan yang kedua ada tetapi lebih per semester dalam bentuk proposal pengajuan. Dalam data keuangan itu merangkap 4 jurusan dan digabung dari semua lab untuk dana per jurusan yaitu 15 juta per semester. Yang ketiga adalah proposal untuk pengadaan barang setiap semester digabungkan dengan laporan keuangan. Dan ketiga adalah hasil audit manage continuity DSS 04. Yang pertama adalah sejauh ini berupa WA saja untuk pergerakan menggunakan lab dan respon cepat di administratif jika ada kekurangan dalam praktikum. Yang kedua adalah tidak ada rencana untuk digunakan dalam kondisi tertentu karena untuk pandemi menggunakan online. Keinginan dari Lab Jarkom ini adalah memiliki mini server agar mahasiswa dapat mengerjakan praktikum secara cepat. Yang ketiga adalah rencana adanya workshop
tetapi masih ada pertimbangan oleh Pak Gatot dan rencana ada IoT untuk lebih Jarkom. Kesimpulan dan saran dari APO02 Manage Strategi itu hasil yang sudah didapatkan dari audit ini pada manage strategi seperti rencana pembangunan lab Jarkom dimaksimalkan dan dilakukan evaluasi kembali dari rencana pembangunan dan yang sudah ditargetkan dalam pembangunan dan rencana di lab Jarkom itu sendiri. Yang kedua adalah manage budget and cost dari APO06 yaitu hasil audit dari laboratorium jaringan komputer ini untuk pelaporan keuangan dan pengadaan barang sudah bagus dan sudah memiliki laporan untuk pengadaan barang. Yang terakhir adalah manage continuity dari SS04 dari hasil audit yang sudah didapatkan dari laboratorium jaringan komputer dalam hal laboratorium menanggapi insiden masih kurang dan dalam kasus seperti pandemi sama sekali tidak ada persiapan atau pengembangan dalam hal kesehatan. Dalam hal ini, inovasi yang didapatkan untuk kedepannya laboratorium akan memiliki perkembangan dalam hal pengadaan barang dan fungsi yang semakin luas. Dan terakhir adalah saran. Yang pertama dilakukan penilaian untuk laboratorium dari rencana hingga implementasi yang sudah dilakukan untuk laboratorium jaringan komputer apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin bisa diawali dari memberikan kuesioner kepada mahasiswa dengan keadaan yang mereka rasakan terhadap laboratorium jaringan komputer. Yang kedua adalah untuk data keuangan dan pengadaan barang sudah bagus, tetapi saran yang bisa diberikan untuk pelaporan setiap semester dan laporan untuk pengadaan barang dipisah agar tidak terjadinya ketimpangan data antara laporan keuangan per semester dan laporan pengadaan barang. Yang terakhir adalah dilakukannya pengembangan dalam hal laboratorium untuk menanggapi insiden dan dilakukan pengembangan untuk setiap laboratorium dan digunakan dalam kondisi tertentu. Untuk itu, inovasi dalam pengembangan inovasi sudah bagus untuk diadakannya workshop dan digunakan untuk kegiatan IoT. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.